Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Guru Milenium akan membicarakan topik yang juga sedang ramai dibicarakan di media sosial, baik Facebook, terutama di YouTube, yaitu tentang peringatan 100 tahun runtuhnya atau diruntuhkannya kekhilafahan Islam yang terakhir yang dipimpin oleh dinasti Turki Utsmani, sehingga kekhilafahannya disebut Turki Utsmani, atau kalau orang barat menyebutnya Ottoman Empire, ya, Imperium Ottoman, atau Ottoman Caliphate, ya, dalam bahasa Inggris juga disebut demikian. Kajian ini ya fokus ke dua hal yang penting, yaitu faktor ekonomi dan politiknya. Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Abdul Qadir Al-Sufi pada 1996 yang berjudul The Return of Caliphate atau kembalinya khilafah, beliau mengemukakan bahwasanya Turki Utsmani itu runtuh, itu faktor utamanya adalah karena tipu muslihat kapitalisme. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi di video saya sebelumnya kan sudah saya ceritakan di masa Sultan Murad yang ketiga, yaitu 1574 Masehi hingga 1595 itu sudah ada kejadian di mana orang Yahudi yang akan dihukum mati, ya, karena mengaku sebagai Al-Masih, kemudian pura-pura masuk Islam dan sampai akhirnya mendirikan Turki muda, ya, mayoritas orangnya adalah orang Yahudi Donmeh, yang dari orang Turki muda ini yang kemudian berperan sangat besar, ya, di dalam meruntuhkan kekhilafahan Islam. Nah, kembali ke bukunya Abdul Qadir Al-Sufi tadi, The Return of Caliphate, beliau menjelaskan bahwasanya di masa Sultan Mahmud II, ya, ini tahun 1785 hingga 1839 Masehi, Turki Utsmani itu kan memang mengalami kemunduran, ya. Faktornya tentu secara internal, kemunduran ini disebabkan karena, ya, jauhnya, ya, pemahaman kekhilafahan dengan hukum-hukum Islam, dengan syariah Islam, antara lain dengan, ya, tidak atau ditinggalkannya bahasa Arab, ditinggalkannya ijtihad, sehingga mereka kemudian hanya fokus kepada fisik, ya, yang membangun militer, kemudian membangun gedung-gedung yang megah. Sedangkan di sisi lain, saat itu di Eropa terjadi revolusi Prancis atau awal dari Renaissance, di mana mereka menolak negara teokrasi Kristen dan kemudian memunculkan ide-ide baru, ya, dengan para tokoh-tokohnya seperti Montesquieu, kemudian Rousseau dan sebagainya, yang Adam Smith, ya, merumuskan ideologi baru, yaitu kapitalisme, ya kan? Dengan ini kemudian Eropa secara materi, secara fisik peradabannya bangkit, ya, dari dulu yang saling berperang bunuh-bunuhan karena beda sekte, ya, dalam Kristen. Nah, di masa Sultan Mahmud II ini Turki sudah dalam fase kemunduran, di mana saat itu, ya, perlu diketahui Turki ini, ya, prestasinya banyak, ya, Turki Utsmani, antara lain membantu Irlandia yang kelaparan, kemudian membantu Inggris yang dimusuhi oleh Paus dan negara-negara Katolik saat itu, ya. Tapi kemudian di masa-masa pelemahannya itu kemudian sang sultan ini melakukan blunder, ya, yaitu melakukan pinjaman kepada bankir-bankir Eropa. Untuk membiayai apa? Saat itu adalah proyek kereta api Asia Eropa, kemudian reformasi tentara yang ingin meniru model Inggris, dan diperkenalkannya demokrasi. Ya, ini awal mula bencana di dunia Islam, ya, ini diperkenalkannya demokrasi. Jangan dipikir ini membawa kemajuan, tidak, justru menghancurkan.
Nah, ketika diperkenalkannya demokrasi yang sekuler, artinya menolak agama menjadi aturan politik, apalagi menjadi aturan tertinggi dalam politik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para khulafaur rasyidin. Di antara masa ini itu mulai diubah ya, jabatan wazir atau pembantu khalifah diganti menjadi istilah yang mengacu kepada demokrasi Eropa, yaitu perdana menteri. Zakat dan jizyah itu kemudian dihapus, diganti dengan pajak. Ya kan? Akibatnya saat itu ya utang Turki Utsmani itu bengkak, dan mau tidak mau harus utang lagi dengan bunga yang mencapai 60%. Itu sangat luar biasa besarnya, ya bisa dipastikan bangkrut ya. Dan terbukti 10 tahun setelah 1875 itu sudah bangkrut, ya kan. Nah, di masa 1875 itu sultannya adalah Sultan Abdul Aziz, yang kemudian oleh para bankir Eropa dipaksa untuk moratorium hutang yang saat itu mencapai 200 juta pound sterling. Untuk ukuran saat itu ya sangat besar. Yang kemudian resmi bangkrut, lalu para bankir Eropa itu membentuk komisi internasional yang mewakili mereka agar hutang itu tetap bisa dibayar dengan cara apapun. Ya, yaitu yang mereka sebut dengan Administration of Ottoman Public Debt ya, pada 1908. Nah, siapa sih bankir-bankir ini yang dari Prancis, Jerman, Swiss, Inggris, Austria? Ternyata mayoritas dari mereka adalah orang Yahudi yang memang dengan pinjaman itu memang ya ada tujuan buruk di belakangnya. Keluarga Rothschild, nah ini yang paling terkenal sebagai keluarga yang sangat berperan di Eropa saat itu ya. Orang Yahudi yang sangat ya, bahkan ada buku yang menyebut ya mereka lah yang menyusun Grand Design dunia saat itu ya, dengan metode seperti ini. Kemudian ada keluarga Kessel dan ada keluarga Barings. Itu mereka masih ada sampai sekarang keturunannya. Ya kan? Dan itu tidak hanya di level Turki Utsmani, tapi di level provinsi seperti Mesir juga dilakukan hal yang sama, yaitu memberi pinjaman untuk pembangunan terusan Suez, pabrik gula dan Dam Aswan. Ya kan? Yang saat itu dari keluarga Kessel yang mencapai 7 juta pound sterling. Pada 1873 itu dibentuk sindikat Biskofism atau Biskofsim ya, yang memberikan kredit 32 juta pound ya, dengan bunga 7% kepada gubernur Mesir saat itu, yaitu yang bernama ya, Khadir Ismail, dengan konsekuensi harus swastanisasi ya kan. Maksudnya swastanisasi itu apa? Yang menjual saham Suez ya, kepada Inggris plus hutang 8 juta pound ya, yang mencapai ya, berapa persen? 40% itu sahamnya ya kan? Kemudian tidak cukup sampai di level negara, mereka juga memaksa masuknya bank-bank mikro, artinya masyarakat kecil juga dijerat dengan riba ya kan. Dan tidak cukup hanya itu, mereka pun ya dalam tanda kutip merekayasa mufti Mesir untuk memfatwakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Jadi jangan kaget kalau ada ulama yang mengatakan bunga bank bukan riba ya. Sejak zaman Yahudi ya mulai mencekik kekhilafan itu ya ada ulama seperti itu, pendapat yang syad tentunya. Jadi intinya dari poin bukunya Abdul Qadir Al-Sufi ini, riba ya itu dipakai oleh bankir-bankir Yahudi untuk menumbangkan kedaulatan Turki Utsmani ya kan, yang mau tidak mau kemudian melakukan ya swastanisasi ya kan, utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi. Kalau tidak mampu akan diambil aset-aset strategisnya, dan itu yang sekarang juga banyak terjadi. Nah, mungkin pelakunya beda, sekarang pelakunya Cina. Kalau dulu itu keluarga Yahudi ini yang punya bisnis besar ya.
Ya. Kemudian secara politik ya, dengan kondisi seperti itu masih belum cukup ya. Kalangan Turki muda ini yang kemudian sangat berperan besar ya dalam penghancuran khilafah. Ada seorang tokoh namanya Mustafa Rashid Pasha yang saat itu dubes Turki Utsmani ya di Perancis. Dia mengarsiteki Tanzimat. Apa itu Tanzimat? Ya, itu karena dia belajar di Perancis itu adalah buku-buku dari Montesquieu, ya, Voltaire, kemudian buku-buku terkait revolusi Perancis yang kemudian ketika dia pulang ke Utsmani diangkat menjadi wazir agung, maka ya, dia yang menginisiasi piagam Humayun, yaitu piagam yang mengarahkan politik Turki Utsmani itu berorientasi barat, ya kan, yang tadi antara lain dengan mengadopsi demokrasi, kemudian mengadopsi hukum internasional yang dipaksakan oleh tentu para bankir dan negara-negara Eropa yang saat itu menjadi negara kuat, ya kan. Nah, beberapa syarat lagi yang disebutkan adalah mereka ketika mengikuti atau mengadopsi hukum internasional versi Eropa itu tidak boleh intervensi urusan negara lain. Dan saat itu mulai dipecah-pecah ya wilayah Turki Utsmani, ya dikirim agen-agen intelijen yang terkenal kan ada Lauren of Arabia, itu di video saya di akun ini juga ada ya, silahkan ditonton. Kemudian juga dilarang melakukan penaklukan atau futuhat ke negara lain. Intinya nasionalisme atau negara bangsa itu dijadikan sebagai ya, tembok agar ya kekuatan umat Islam ya, yang saat itu masih berada di kekuasaan Turki Utsmani dalam satu negara itu menjadi tercerai-berai, ya, menjadi berantakan, menjadi terpisah-pisah. Yang terbukti sukses Lauren of Arabia dan kawan-kawan kemudian melakukan doktrinasi ya kepada kepala-kepala suku kemudian bangsawan di Arab untuk membuat negara baru. Maka lahirlah Arab Saudi, lahirlah Jordania, lahirlah Syria. Itu semuanya dulu wilayah kekhilafahan. Tapi dengan virus nasionalisme, Turki ya apalagi dengan Turki muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Yahudi ini ya berhasil kemudian mengambil alih kekuasaan dan menghancurkan khilafah dan membubarkan kemudian dan mengusir khalifah terakhir ke Austria. Nah, itu yang cukup menarik di dalam buku ini ya, Abdul Qadir Al-Sufi ya, The Return of Caliphate. Kemudian ada beberapa catatan lagi ya kan, Turki ini ya sangat, meskipun kondisinya melemah ya, itu sebenarnya ya masih punya ya izah sebagai pemimpin dunia Islam ya. Antara lain ketika ada utusan dari Jawa, dari Aceh, itu mereka membantu meskipun tidak maksimal ya, karena ada syarat-syarat yang diajukan oleh koalisi Eropa yang memberi utang ya. Seandainya Turki dalam kondisi yang top form lah, saya yakin ya bisa mengirim ribuan kapal ya ke Nusantara untuk mengalahkan penjajah. Tentu akan berbeda jalan cerita sejarah kita ya, tapi qadarullah itu yang dikehendaki Allah ya, kita hanya menganalisa ya kan. Nah, itu yang terjadi di seluruh dunia Islam adalah penjajahan yang fisik ya. Ketika khilafah sudah runtuh, dimulailah penjajahan fisik dan pemikiran ya kan. Bukan hanya fisik tapi pemikiran. Jadi para penjajah ini pinter ya, mereka mencari ya generasi terbaik dari umat ini kemudian dicekoki dengan demokrasi, sekulerisme, kapitalisme, agar ketika pulang mereka menjadi pemimpin intelektual itu ya pola pikirnya sama ya. Pola pikirnya itu kagum terhadap peradaban barat. Padahal itu adalah secara struktural adalah penjajahan gaya baru. Ya kan, dengan diikat ya dengan perjanjian-perjanjian internasional, dibuat lembaga internasional yang mereka yang menguasainya. Mereka yang mengontrol itu. Sedangkan umat Islam atau negeri-negeri Islam
hanya sebagai objek. Nah, ini 100 tahun keruntuhan khilafah. Kemudian banyak sekali ya kriminalisasi terhadap khilafah, padahal dia adalah ajaran Islam yang mulia. Makanya ya ini sedikit sumbangsih kami di akun Guru Milenium untuk meluruskan sejarah, memberikan informasi yang benar, ya, terlepas dari keterbatasan kami. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.